Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alistan, NIM 2003100054. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah kalkulus lanjutan. Oke, langsung saja. Materi yaitu poligon dalam. Poligon dalam merupakan luas daerah suatu fungsi yang dibatasi dengan batas bawah dan atas, di mana terdapat partisi-partisi yang diperlukan untuk menentukan luas daerah yang sebenarnya. Semakin banyak partisi, maka semakin sedikit daerah yang terbuang, maka semakin besar peluang untuk mendekati luas daerah yang sebenarnya. Oke, contoh dari poligon dalam yaitu seperti pada gambar di samping ini. Nah, rumus yang dapat digunakan untuk mencari nilai-nilai dari poligon dalam yaitu L sama dengan fx1 delta x tambah fx2 delta x tambah fx3 delta x dan tambah seterusnya sampai fxn kurang 1 delta x, atau L sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai n fx I kurang 1 delta x. Oke. Poligon luar. Poligon luar merupakan luas daerah suatu fungsi yang dibatasi oleh batas bawah dan atas, di mana di dalam daerah tersebut terdapat partisi-partisi, tetapi pada poligon luar, partisi-partisi yang mengisi bagian dalam fungsi, dan semua partisi yang berada di luas daerah fungsi itu terhitung tidak berada sepenuhnya di dalam luas daerah itu, tetapi ada bagian yang keluar dari daerah yang dibatasi oleh batas bawah dan atas, sehingga hasilnya akan lebih besar dari luas yang sebenarnya. Oke, ini adalah contoh dari poligon luar. Dan untuk mencari nilai-nilainya, kita dapat menggunakan rumus L sama dengan fx1 delta x tambah fx2 delta x tambah fx3 delta x tambah seterusnya sampai fxn delta x, atau L sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai n fxi delta x. Oke, materi selanjutnya yaitu fungsi inverse. Fungsi inverse merupakan suatu fungsi kebalikan atau pencerminan terhadap fungsi y sama dengan x. Pada saat keadaan tertentu, kita dapat memperoleh x sebagai fungsi dari y dalam persamaan fungsi y sama dengan fx, yaitu x sama dengan gy. Fungsi g disebut inverse dari v, dapat ditulis g sama dengan f inverse. Jadi y sama dengan fx jika dan hanya jika x sama dengan f inverse y. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama, tentukan inverse dari y sama dengan x kuadrat tambah 7. Nah, di sini fx sama dengan y sama dengan x kuadrat tambah 7. Kemudian kita ubah x menjadi y dan y menjadi x. Dan hasilnya adalah X sama dengan
Y kuadrat tambah 7. Kemudian kita akan mencari nilai Y-nya, maka Y kuadrat sama dengan X dikurang 7. Kita pindah ruaskan ya. Selanjutnya, kita ubah nilai Y sama dengan akar X dikurang 7. Jadi, inverse X sama dengan akar X dikurang 7. Selanjutnya nomor 2 yaitu tentukan inverse dari Y sama dengan 2X dikurang 3 per 5. Dimana Fx-nya sama dengan 2X dikurang 3 per 5. Kemudian kita ubah X menjadi Y dan Y menjadi X. Nilainya yaitu X sama dengan 2Y dikurang 3 per 5. Kemudian kita kali silang menjadi 5X sama dengan 2Y dikurang 3. Kemudian kita akan mencari nilai Y-nya, maka kita pindah ruaskan menjadi 2Y sama dengan 5X tambah 3. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi, karena kita ingin mencari Y-nya, maka kita hilangkan dengan cara kita bagi pada ruas kanan menjadi Y sama dengan 5X tambah 3 per 2. Jadi inverse X sama dengan 5X tambah 3 per 2. Selanjutnya yaitu fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli atau ln didefinisikan sebagai ln X sama dengan integral dari 1 sampai X seper T dt X lebih besar dari 0. Maka turunan dari dx ln X sama dengan dx integral 1 sampai X seper T dt sama dengan seper X. Secara umum, jika U sama dengan UX, maka dx ln U sama dengan dx integral 1 sampai UX seper T dt sama dengan seper U du dx. Selanjutnya contoh soal. Diberikan fx sama dengan ln 4x kuadrat tambah 2, maka nilai f aksennya adalah f aksen sama dengan f aksen x sama dengan seper 4x kuadrat tambah 2 dx 4x kuadrat tambah 2 sama dengan 8x per 4x kuadrat tambah 2. Nah, jika Y sama dengan ln nilai mutlak X, di mana X tidak sama dengan 0, di mana X tidak sama dengan 0, maka kita menggunakan ini, yaitu Y sama dengan ln nilai mutlak X sama dengan ln X jika X lebih besar daripada 0. Ln min X jika X lebih kecil daripada 0. Nah, untuk Y ln X, maka Y aksen sama dengan seper X. Nah, untuk ln
Untuk Y sama dengan ln min X, maka Y aksen sama dengan min 1 per min X sama dengan 1 per X. Maka turunan dari ln nilai mutlak X sama dengan 1 per X. Untuk X tidak sama dengan 0. Dari sini diperoleh integral 1 per X dx sama dengan ln nilai mutlak X tambah C. Oke, selanjutnya yaitu sifat logaritma asli. Yang pertama, ln 1 sama dengan 0. Yang kedua, ln AB sama dengan ln A tambah ln B. Yang ketiga, ln A per B sama dengan ln A dikurang ln B. Yang ketiga, ln A pangkat R sama dengan R ln A. Oke, contoh. Hitung integral dari X kuadrat per X pangkat 3 tambah 2 dx. Nah, yang pertama misalkan U sama dengan X pangkat 3 tambah 2, maka DU sama dengan 3x kuadrat dx. Maka nilai dx-nya itu du per 3x kuadrat. Nah, kita masukkan integral x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 2 dx sama dengan integral x kuadrat per u du per 3x kuadrat. Kemudian hasilnya sama dengan 1/3 dikali integral 1/u du sama dengan 1/3 ln u tambah c. Kemudian kita masukkan nilai u-nya menjadi 1/3 ln x pangkat 3 tambah 2 tambah c. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.